Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Rumah Bunga Lova Channel. Apa kabar bos? Apa kabar teman-teman? Semoga baik-baik saja. Semoga sehat-sehat semuanya. Di video kali ini Rumah Bunga Lova Channel mau mengangkat banyaknya pertanyaan. Kok kenapa toh orang dagang kok dikit-dikit inbox, dikit-dikit inbox. Oke, di video kali ini Rumah Bunga Lova mau menjabarkan sedikit gambaran, semoga teman-teman semuanya paham. Namun sebelum itu tetap mohon dukungannya untuk like, subscribe, dan komen. Jangan lupa untuk subscribe-nya, nyalakan loncengnya agar Rumah Bunga Lova Channel terus lebih semangat lagi untuk membuat video-video berikutnya yang tentunya semoga menghibur dan bermanfaat. Oke, untuk dagang online ini seperti apa sih? Sebelum kita jabarkan, kita kenali dulu. Pedagang online itu seperti pedagang di pasar bosku. Ya sama-sama punya barang, sama-sama ada membeli, sama-sama menjaga kualitas. Cuma bedanya kalau di pedagang online itu nggak seperti di pasar. Kalau di pasar kan semuanya barang kita bawa ke pasar. Kalau untuk online lebih ringkes, lebih mudah, dan lebih praktis. Kita cukup dengan foto, terus kita promosikan, ada peminat, tinggal kalau mau lebih intens barangnya supaya nggak kecewa cuma lihat foto atau apa, kan bisa kirim video dan lain-lain untuk menjaga kepercayaan pasar. Itu harus kayak ada yang dicantumkan, ada yang tidak. Kalau kita nggak bertanya, kadang-kadang juga penjual nggak jawab. Jadi sah-sah saja mau pedagang online, mau pedagang di pasar. Kalau mau mencantumkan harga langsung atau tidak pun itu hak masing-masing, dan itu sah-sah saja menurut saya. Oke, alasan dasar yang pertama kenapa harus inbox. Yang pertama yaitu untuk menjaga kekompakan sesama penjual. Karena begini bosku, sesama penjual itu nggak selamanya produknya sendiri yang dijual. Kadang-kadang kalau saya pun kalau menjual, kadang ngambil dari reseller atau dari pedagang lain kalau yang di tempat saya nggak ada. Begitupun sebaliknya. Jadi untuk menjaga kekompakan harga, walaupun range yang dipatok harga pun sama, jadi untuk menyiasatinya perang harga antara pedagang dan pedagang satu dan pedagang yang lain, yaitu dengan inbox. Oke, yang berikutnya kenapa harus inbox. Kalau tanya mundur pun nggak malu bos, tenang, rahasia dijamin, dijaga. Asalkan ada sopan satunya. Kalau calon pembeli tanya harga dan penjual pun memberitahu harganya berapa, paling tidak ada sopan santunnya, ada adabnya. Misalnya harga bunga ini berapa, ini contohnya kalau jual bunga. harga bunga ini sekian. Kalau bisa sih untuk menjaga sopan santun, biasa sama kayak di pasar itu. Kalau kita tanya harga, misalkan kita nggak beli kan, kadang-kadang mungkin pun ya sudah, terima kasih bu sudah dikasih tahu atau dan sebagainya. Begitupun dengan inbox. Kalau sudah dikasih tahu oleh penjual, setidaknya alangkah pantasnya terima kasih sudah diinfo. Atau kemungkinan kalau memang benar-benar minat dengan barangnya, jika benar-benar minat, bisa bertanya, ada yang ukuran sesuai dengan kantong kah, ada yang seukuran kecil kah, atau bagaimanapun. Nanti pasti akan dijawab oleh penjual tersebut. Misalnya ada, akan ditunjukkan. Enggak melulu harus yang di foto sesuai foto tersebut jika tidak sesuai kantong. Karena pengalaman saya dulu, saya nggak pernah memaksakan di luar batas kantong saya. Jika ada ukuran besar yang ditawarkan oleh penjual, saya paling bertanya, ada yang ukuran kecil kah. Dan berikutnya kenapa harus inbox. Karena di inbox kadang-kadang bisa dapat diskon bosku, apalagi kalau ambil partai banyak. Itu contohnya kalau bunga sih, kalau ambil partai banyak. Tapi kalau untuk beli satu atau dua, kemungkinan bisa juga dapat diskon, tapi terutama mungkin kalau ambil banyak, ada ambil partai banyak. Dan berikutnya kenapa harus inbox. Kenapa harus inbox? Itu adalah salah satu strategi pemasaran bosku. Seperti begini contohnya, kalau kita posting jualan misalnya bunga,
kalau kita nggak cantumkan harga, mungkin banyak yang penasaran, mungkin juga banyak yang nggak suka. Kenapa jualan nggak dikasih harga? Itu kembali lagi, itu sah-sah saja, asalkan kalau sesama penjual kalau bisa saling menjaga sih, agar kestabilan harga tetap. Kenapa bisa menjadi strategi promo seperti ini bosku kalau di pedagang online? Misalnya kita posting hari ini, terus tanpa mencantumkan harga, kemudian ada yang berkomentar dan kita jawab di inbox, dan otomatis untuk konsumen-konsumen yang lain yang penasaran, dia akan terus pantau terus, dan kemungkinan akan ada lagi banyak pertanyaan tentang dagangan kita tersebut. Otomatis semakin banyak komentar yang muncul di dagangan kita, secara tidak langsung akan terus timbul di beranda-beranda teman-teman semuanya. Contohnya seperti misalnya teman-teman pasang status galau. Kalau status galau itu otomatis banyak sekali yang komentar. Itu akan terus timbul di dinding beranda teman-teman. Bener apa enggak? Bener toh? Ya seperti itu juga kalau jualan online. Semakin orang penasaran, semakin banyak yang bertanya di kolom komentar. Kita cukup satu kali posting tanpa berulang kali, akan terus dipromosikan lewat beranda teman-teman. Otomatis kalau banyak like, banyak yang komentar, dagangan kita akan terus dipromosikan tanpa kita harus ngepost berulang-ulang. Tapi kalau namanya dagangan, untuk like atau komentar kadang-kadang jarang. Tapi kalau status galau, wow, like-nya full dan komentarnya juga full. Tapi nggak apa-apa, namanya dagang yang dipost dagangan terus, mungkin para konsumen juga jenuh. Tetap semangat. Dan ini lagi yang lebih sadis bos, kenapa harus inbox? Karena dengan inbox kita akan mengurangi resiko ditikam dari belakang oleh pedagang-pedagang yang nakal. Tapi alhamdulillah kalau untuk teman-teman saya semuanya baik-baik. Contohnya seperti ini, misalnya ada yang bertanya yang ini berapa di komentar, terus kita jawab, otomatis sama pedagang yang nakal yang komentar tersebut akan dikejar lewat inboxnya. Dia akan kasih harga lebih di bawah, otomatis juga pembeli akan kabur ikut yang menikam dari belakang itu. Tapi alhamdulillah kalau untuk teman-teman saya semuanya di Trafi ini super duper saling mendukung, saling melengkapi. Kalau di saya nggak ada, saya ambil di mereka, di mereka nggak ada juga ambil di saya. Alhamdulillah dikelilingi banyak teman-temannya, super. Kalau untuk dunia perdagangan itu kejam bosku, jadi kita harus harus pasang strategi pintar-pintar supaya untuk menjaga dagangannya tetap laku, untuk menjaga konsumennya untuk tetap percaya. Kalau saya menjaga konsumen seperti ini, kadang-kadang bila yang dibeli atau yang ditanyakan di barang saya dan ini minat sekali beli, saya akan foto berulang kali mungkin dari beberapa sisi untuk mempercayakan. Kalau enggak, saya bikin video sampai keliling itu. Kadang-kadang kalau permintaan pembeli seperti itu, agar nggak kecewa, kan kadang-kadang difoto sama yang asli ada yang kadang berbeda, untuk menjaga kepuasan konsumen ya. Yang penting tetap terus saja, gimana ya, apa yang dimau konsumen asalkan wajar, kita tetap ikuti. Oke, demikianlah sedikit gambaran kenapa harus inbox. Semoga paham, semoga nggak terjadi kebencian sesama antara konsumen dan penjual, karena sesungguhnya kalau pembeli yang benar-benar minat, dia akan paham dan dia tidak akan risih atau dia tidak akan membenci. Semoga bermanfaat.
tetap jangan lupa dukungannya untuk Rumah Bunga Loba Channel agar semangat lagi untuk membuat video-video berikutnya. Mohon maaf kalau ada kurang dan salah katanya. Untuk teman-teman yang mau menambahkan silahkan di kolom komentar. Next kita bikin video lagi. Akhir kata, tetap semangat, tetap kejar berkahnya, karena nimpa Tuhan dibayar kontan. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.